Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas aturan kekuatan time leap milik Hanagaki Takemichi. Sebelum memulai pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu dan nyalakan notifikasi loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Let's go! 男の子だったらな。えそしたらね、へい、花垣くんのことひなが守ってあげるの。ひな、空手やってたから、もし男の子だったら強いよ。 Salah satu misteri terbesar yang ada dalam Tokyo Revengers adalah kemampuan time leap milik Takemichi. Entah bagaimana atau siapakah yang memberikan kemampuan tersebut pada Takemichi. Hal itu sendiri masih disimpan oleh pengarangnya, dan sampai saat ini belum diberitahukan sama sekali asal-usul time leap ini pada manganya. Kemampuan ini sendiri memiliki sejumlah aturan yang membuat Takemichi tidak bisa asal bolak-balik ke masa lalu. Kalau kalian ingin tahu seperti apa aturan time leap Takemichi ini, silahkan disimak videonya. Cekidot. 足の感覚がもうないの。 1. Hanya bisa kembali ke 12 tahun yang lalu. 早くしろよ。懐かしい。 Batas time leap Takemichi sendiri baru diketahui pada saat perulangan waktu pertamanya. Pada tahun 2017, ia mengalami kecelakaan di stasiun kereta pada saat jam kerja dan terlempar ke tahun 2005 saat ia dan gengnya baru sampai di stasiun mengunjungi SMP Shibuya. Setelah merubah sejarah dengan memotivasi Naoto untuk melindungi Hina, Takemichi kembali lagi ke tanggal yang sama. Bedanya, dia terselamatkan oleh Naoto dewasa yang kini bekerja sebagai detektif. Di sini kita bisa simpulkan kalau Takemichi hanya bisa melakukan time leap tepat 12 tahun yang lalu ke tanggal yang sama. Aturan batas tahunnya sendiri baru berubah saat Miki yang menjadi pemicunya pada Ars Bonten. 解禁にボンタン。なんだこのダッセーヤンキーは。俺だ。中学生の俺だ。ダサすぎる。 2. Harus berjabat tangan dengan orang yang memiliki niat yang sama. 君にしか姉は救えない。 Untuk memicu time leap, Takemichi harus berjabat tangan dulu dengan Naoto. Pada saat itu, keduanya memang sedang kompak-kompaknya berusaha mengubah nasib masa depan Tachibana Hina yang berulang kali tewas di masa depan yang berbeda-beda karena ulah Kisaki. Akan tetapi setelah nasib Hina terselamatkan pasca kematian Kisaki, Takemichi justru tak bisa lagi melakukan time leap. Meski sudah berjabat tangan dengan Naoto, ia malah baru bisa kembali time leap setelah berjabat tangan dengan Miki yang akhirnya meminta kepada Takemichi untuk diselamatkan. Jadi keselarasan niat antara time leaper dan pemicu adalah faktor penting dalam time leap. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana caranya Takemichi kembali ke masa lalu untuk pertama kalinya tanpa jabat tangan? Cukup membagongkan bukan? おい。あうっせえんだよボケ。さっきからごちゃごちゃごちゃごちゃよ。俺は今最強にイラついてんだよ。消えろ。殺すぞ。 3. Hanya bisa kembali ke masa depan dengan menjabat tangan dengan orang yang sama. ひな。幸せにな。何それ。ナオト。はい。 Sebelumnya kita sudah membahas bahwa salah satu syarat untuk kembali ke masa lalu adalah menjabat tangan orang yang menjadi pemicu time leap. Selama di masa lalu itulah, Takemichi harus menyelesaikan masalah yang memicu perubahan sejarah. Dan setelah selesai, Takemichi akan kembali ke masa depan. Mekanisme cara kembali ke masa depan sendiri masih sama, yaitu dengan menjabat tangan orang yang sama di masa lalu seperti Naoto kecil. Hal itu juga berlaku pada perulangan waktu yang sekarang, di mana Takemichi juga harus menjabat tangan Miki setelah masalahnya selesai.
Masih menjadi misteri apa yang akan terjadi jika pemicu time leap seperti Naoto kecil atau Miki mati saat Takemichi berada di masa lalu. Apakah Takemichi akan terjebak di masa lalu atau Takemichi bisa kembali ke masa depan dengan cara yang berbeda? Membagongkan bukan? 懐かしいチンコばっかいじってた誠メガネかけてりゃ頭いいと思ってるバカの山岸バン張ってたあっくん幼馴染の拓也 4. Karakter yang tewas saat Takemichi datang sebagai time leaper tidak akan bisa hidup kembali. すぐにタイムリープして12年前の中学時代に戻り、ある人と会ってください。ある人東卍のツートップ佐野万次郎と木崎哲太です。怖っ Banyak yang salah mengartikan jika karakter yang mati di masa lalu tidak bisa diselamatkan. Jika aturan seperti itu memang benar, lalu kenapa Daraken dan Taiju yang pernah diceritakan mati di masa lalu malah bisa diselamatkan? Perlu diingat jika Daraken dan Taiju mati di jalur waktu yang belum dikunjungi oleh Takemichi. Jadi, andaikan Takemichi baru time leap untuk menyelamatkan keduanya, maka hal itu masih memungkinkan untuk merubah sejarah agar mereka tetap ada di masa depan. Ya, meskipun konsekuensinya tetap ada. Seperti Daraken di masa depan malah jadi terpidana mati karena gara-gara Kisaki. Akan tetapi kematian Emma dan Kisaki yang terjadi saat Takemichi time leap di masa lalu sudah dipastikan berstatus permanen. Hal itu dikarenakan time leap Takemichi tidak akan bisa lagi menjangkau waktu di mana keduanya masih hidup karena terikat oleh aturan pertama. Jika harus menunggu tanggal yang sama, maka kendalanya ada di batas waktu jangkauan time leap-nya yang sudah melampaui 10-12 tahun. 東京卍会のトップと接触俺みたいな奴隷が無理だよナオト Bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Apakah kalian setuju dengan ini? Kalau kalian mempunyai opini lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Itu dia pembahasan aturan kekuatan time leap milik Hanagaki Takemichi. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mengetahui video terbaru berikutnya. Dan saya juga akan lebih bersemangat lagi dalam membuat videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.